Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya Mia Y. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik. Nah, hari ini saya mau cerita tentang hal atau video yang berhubungan sama video sebelumnya yang saya upload. Jadi 2 video sebelumnya. Kan waktu itu saya sempat upload tentang kelenteng Dewa Lopan yang ada di daerah Pekojan, Jakarta Barat. Nah, video kali ini saya mau cerita tentang Dewa Lopannya itu sendiri. Ada yang penasaran nggak? Kalau ada, yuk kita langsung ikutin ceritanya. Lopan adalah seorang tukang kayu sekaligus juga ahli militer dan sejarawan yang berasal dari negara bagian Lu. Ia hidup pada periode musim semi dan musim gugur, di mana pada saat itu negaranya sedang berada dalam kekacauan, sering terjadi peperangan antar negara bagian. Mulanya Lopan adalah seorang murid yang tidak peduli terhadap apapun gitu, sampai akhirnya ia bertemu dengan seorang cendekiawan bernama Cesya. Nah, cendekiawan inilah yang berhasil menumbuhkan semangat belajar Lopan. Lalu Lopan juga mulai belajar pertukangan dari Paul Lautong. Ia terus belajar sampai akhirnya menjadi sangat mahir dan berhasil menjadi seorang tukang kayu yang sangat tersohor. Kemampuannya banyak digunakan untuk membangun tempat-tempat yang mengagumkan. Lopan berhasil menciptakan banyak alat pertukangan seperti gergaji, bor, terus alat penanda tinta, dan masih banyak lagi. Lopan juga berhasil menciptakan alat-alat penguburan, terus menciptakan kereta kayu yang ditarik oleh tenaga kusir dan kuda. Nah, rupanya hasil ciptaan Lopan ini banyak ditulis dalam berbagai teks oleh para sejarawan, seperti misalnya kitab garis keturunan yang ditulis sekitar abad ketiga sebelum Masehi, kitab yang menakjubkan yang ditulis pada sekitar abad kelima, lalu dokumen ahli waris dan negeri yang ditulis sekitar abad ke-11, asal-usul penemuan yang ditulis sekitar abad ke-15, dan Risalah Lopan, sebuah teks tentang Lopan yang ditulis sekitar abad 13 sampai 15. Biarpun tersohor, semasa hidupnya Lopan bukanlah orang kaya. Ia tinggal di rumah yang sangat sederhana. Lopan bisa dibilang sebagai tukang kayu yang jenius. Ia menemukan atau membuat berbagai ciptaan berdasarkan apa yang pernah dialaminya, seperti waktu ia menciptakan gergaji. Jadi pada suatu hari ketika sedang bekerja, kaki Lopan terluka karena kena rumput. Ternyata setelah diperhatikan baik-baik, rumput itu bergerigi tajam. Nah, dari gerigi tajam itulah Lopan memiliki ide untuk membuat sebuah gergaji. Selain itu, Lopan juga berhasil membuat pahatan burung bangau di puncak Gunung Tianmu. Lopan juga berhasil membuat pahatan kura-kura darat dari batu yang terdapat di daerah timur laut Tiongkok. Seperti sudah dikatakan di awal, Lopan juga banyak membangun tempat-tempat yang indah di Tiongkok. Karena itu, tidak heran kalau ia tersohor bukan hanya sebagai tukang kayu, tetapi juga sebagai ahli konstruksi. Pada tahun 1987, hasil temuan atau ciptaan Lopan diberi penganugerahan tertinggi di bidang konstruksi. Untuk mengenang dan menghormati Lopan, didirikan sebuah monumen setinggi 7,8 meter di kota Weifang yang juga dikenal sebagai kota layang-layang. Sampai hari ini, Lopan juga dihormati sebagai dewa kayu. Sejit atau hari ulang tahunnya diperingati setiap tahunnya pada tanggal 13 bulan 6 menurut penanggalan Tiongkok. Nah, jadi begitu deh cerita tentang Dewa Lopan. Ada nggak di antara teman-teman yang pernah melihat secara langsung monumennya yang tinggi itu? Kalau ada, boleh silakan share di kolom komentar di bawah ini. Nah, kalau begitu sekian dulu video singkat hari ini. Semoga suka, semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah menonton dan sudah selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita yang lainnya. Salam!